semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah aku bisa share kegiatan aku hari ini lagi ke teman-teman semuanya. Aku berharap video yang aku share kali ini itu bermanfaat dan bisa memberikan semangat untuk teman-teman semua ya. By the way teman-teman, aktivitas hari ini aku sebelum untuk produksi kue lebaran lagi, aku masak dulu ya. Dan kali ini tuh aku masak urap sayur. Seperti biasa cuma sawi pahit sama toge yang direbus, terus nanti dikasih bumbu urap gitu ya. Untuk lauknya kebetulan suami aku pas pulang dari kerjaan gitu bawa telur asin. Terus juga nanti aku mau goreng ikan, tapi gampang deh gorengnya pas mau makan aja. Dan di sini tuh aku bener-bener mau gercep satset gitu ya teman-teman, karena memang udah masuk musim produksi kue lebaran. Meskipun lebarannya masih jauh, tapi memang aku persiapan lebih awal lagi. Oh ya, ini untuk bumbu urapnya cuma cabai bawang, terus sama terasi, garam, penyedap sama gula merah ya. Udah sih gitu aja. Sekalian di video kali ini juga aku menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Kemarin ada yang nanya perbedaan Royal Palmia sama Palmia yang biasa, maksudnya margarin gitu ya. Kalau menurut aku, setahu aku gitu ya, setahu aku yang pernah aku baca, kalau Royal Palmia itu ada campuran butternya gitu, sedangkan Palmia yang biasa itu hanya full margarin. Jadi untuk Royal Palmia itu tekstur dan wanginya itu jauh lebih harum, jauh lebih lembut, makanya aku pakai Royal Palmia. Terus juga kemarin ada yang nanya, kalau misal produksi kue lebaran dari sekarang apakah awet sampai lebaran nanti? Sepengalaman aku awet sih ya teman-teman, karena memang di sini aku kan produksinya menyesuaikan dengan waktu pengambilan dari customer aku. Ada yang memang minta diambil di awal Ramadan, pertengahan, dan juga sebelum lebaran. Terus juga ada yang nanya juga gimana caranya tips biar kue lebarannya awet gitu sampai lebaran. Kalau menurut aku itu di bagian pengemasannya, si kuenya harus benar-benar bersih gitu ya. Terus pemanggangannya juga merata, matang merata gitu. Nah langsung aja, ini tadi aku habis masak sarapannya selesai, terus langsung ke proses pembuatan kue. Kali ini aku mau bikin kue putri salju. Jadi sekalian ya aku share di sini bahan-bahannya, karena kemarin banyak banget yang nanya bahan-bahannya pas aku bikin kue gitu. Di sini aku pakai 600 gram margarin, terus juga 240 gram gula pasir, gula halus. Terus telurnya aku pakai 6 butir. Ketiga bahan tersebut di mixer ya, atau dicampur aja nggak apa-apa, karena memang kue kering lebaran, kue kering itu kan nggak harus di mixer. Terus setelah semuanya tercampur rata, aku masukkan keju parutnya 160 gram. Jadi kue putri salju ini bisa pakai keju, bisa juga pakai kacang mete gitu ya. Tapi di sini aku pakai keju. Lalu setelahnya aku tambahin 200 gram tepung maizena dan 80 gram susu bubuk. Udah, tinggal diaduk-aduk aja semuanya sampai merata. Di sini penggunaan mixer itu aku pakai karena untuk mempermudah mencampurnya aja ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang di rumah nggak ada mixer itu nggak apa-apa banget, bisa dicampur aja pakai spatula atau garpu atau sendok atau balon whisk gitu ya. Nah ini juga aku mixer sebentar aja biar cepet aja gitu tercampurnya. Kalau yang telaten itu bisa ya dicampur, karena sebenarnya lebih bagusan cuma dicampur aja untuk tekstur kue kering. Nah ini setelah tercampur semuanya aku bersihkan dari kocokan si mixernya. Dan di sini nanti tepung terigunya aku pakai 800 gram ya teman-teman. Jadi alasan aku produksi kue lebaran lebih awal juga untuk pemanasan ya, karena udah lama gitu nggak bikin kue kering tuh, kadang suka kaget kalau pas masuk Ramadan gitu baru bikin atau baru produksi. Oke, ini aku udah mulai mencampur tepung terigunya ya. Teman-teman boleh pakai merek apapun untuk tepung terigunya. Biasanya untuk kue kering kayak cookies gitu pakai tepung terigu yang proteinnya rendah. Udah sih, ini cuma tinggal diaduk-aduk aja sampai merata gitu ya semua tepungnya. Terus nanti kalau udah merata tinggal dicetak. Sebenarnya alhamdulillahnya setiap Ramadan itu untuk pesanan kue kering lebaran aku lumayan rame gitu ya teman-teman. Alhamdulillah pokoknya, cuman untuk hari-hari biasa memang kayak kurang, masih ramehan pas Ramadan gitu. Nah ini udah tercampur rata, jadi aku langsung aja mau cetak. Di sini aku siapin plastik bening gitu ya untuk
rounding adonannya ya, untuk mencetak ngegiling adonannya gitu. Ini plastik masih baru ya, plastik bersih. Terus ini tuh cuaca siang hari terik banget, makanya aku nyalain kipas itu sampai plastiknya itu kayak berangin-angin gitu ya, mohon maaf. Oh ya, aku juga mau menjawab kemarin pertanyaannya Bunda siapa ya yang sampai DM di Instagram aku, nanya gitu, kenapa sekarang kalau video tuh nggak menutup aurat gitu ya. Mohon maaf ya teman-teman, aku bukan bermaksud nggak menutup aurat, cuman memang ini tuh waktunya udah terlalu ini banget nih, mepet, untuk udah harus waktu produksi kue kering lebaran. Sedangkan untuk produksi kue itu kan memang gerah gitu ya. Pasti teman-teman yang sering bikin kue itu tahu, apalagi di sini di perumahan aku non AC, terus juga lagi musim yang siangnya gerah banget, harus sat-set juga. Jadi kalau mungkin aku pakaian lengkap itu agak ribet dan agak terkendala, jadi kurang cepet gitu, karena di sini kan aku juga nggak ada ART, nggak ada asisten. Jadi selain mengerjakan pesanan kue kering lebaranku juga masih ngerjain kerjaan ibu rumah tangga. Jadi kalau nggak berdaster gitu agak ribet dan agak susah gitu pergerakannya. Jadi mohon maaf ya untuk Bunda yang mungkin agak kurang berkenan dengan video aku yang sekarang. Nah, aku siasatin aja, aku nggak menampilkan keseluruhan look dari aku ya, fokus ke aktivitas aja yang sedang aku lakukan. Tapi mungkin kedepannya next aku perbaikin lagi sebisa mungkin, karena di sini juga aku berusaha untuk manajemen waktu, berusaha manajemen tenaga juga, terus juga kenyamanan ya, karena ini memang cuacanya udah masuk yang terik gitu kalau yang siang. Sedangkan biasanya aku produksi kue itu di sekitaran jam 9 pagi sampai jam 2 siang sih. Kalau akhir-akhir ini biasanya kalau udah masuk Ramadan itu udah sampai jam 4 sore. Nah, ini dia teman-teman, kue putri saljunya udah aku cetak, tinggal siap di oven. Untuk cetakannya bebas aja. Biasanya putri salju itu ada yang dibulet-buletin, ada yang cetakan bulan sabit gitu ya, sesuai selera teman-teman aja. Tapi untuk aku di sini aku pakai cetakan yang motif bunga gitu ya. Dan dari tadi adonan yang aku buat itu menjadi 5 loyang kue kering. Ini langsung aja aku oven. Berhubung di sini aku hanya punya oven tangkring, jadi aku ngovennya pakai oven tangkring legendaris, tapi ini sangat-sangat berfungsi ya. Meskipun oven tangkring murah meriah, tapi ini bisa menghasilkan 500 sampai 1000 toples tiap tahunnya. Jadi alhamdulillah. Ada sih niatan nanti ya, kepengen gitu beli oven yang agak besar. Next deh, insya Allah mudah-mudahan ya, karena yang kemarin-kemarin hasilnya itu untuk kebutuhan dahulu. Oke, ini aku oven dengan api sedang aja sekitar 30 sampai 40 menit ya, atau sampai mateng gitu. Nah, di samping oven aku lanjut makan siang ya teman-teman, karena ini udah bener-bener kelaparan. Jadi aku makan siangnya pakai urap sayur dan juga ikan cuek goreng. Nah, ini udah mateng, terus aku udah cuci tangan bersih ya, karena tadi selangnya juga udah lumayan lama gitu, bisa buat istirahat juga. Jadi setelah matang aku diamkan gitu. Sebenarnya boleh dikasih gula halus atau gula bubuk itu saat panas-panas atau hangat-hangat ataupun dingin. Cuman kalau pas hangat-hangat dikasih gula itu biasanya nanti nunggu lagi gitu ya teman-teman, sampai si kuenya itu dingin baru dimasukin toples. Nah, aku biasanya juga cenderung hangat-hangat gitu sih ya, agak kedingin gitulah ya, nggak panas-panas banget juga, biar gulanya juga nempel, baru deh di packing ke dalam toples. Jadi ini untuk putri salju ini aku jual di harga 65.000 per toplesnya ya teman-teman, dengan toples kemasan 500 gram. Oh iya, kemarin ada yang WA juga, katanya tuh penonton YouTube Bunda siapa gitu, Mbak Ayu kalau nggak salah, itu dari Karawang atau Cikarang. Katanya pengen order gitu untuk kue keringnya, tapi mohon maaf ya Mbak Ayu, aku nggak berani gitu kirim keluar kota. Meskipun ada ya ekspedisi yang aman gitu untuk pengiriman luar kota, tapi aku tuh takut banget, takutnya tuh kuenya sampai sana hancur atau rusak gitu. Pokoknya aku mengantisipasi itu, makanya tuh aku jualan kue kering ini atau jualan kue yang lainnya hanya di daerahku aja gitu, di sekitar daerah aku, Purbalingga, Purwokerto gitu, Banjarnegara masih bisa lah, Cilacap. Pokoknya kalau yang keluar kota aku malah rada takut gitu. Nah, ini jadi tuh satu toples aku isi dengan kue putri saljunya itu full ya teman-teman. Dan kue putri salju ini biasanya tuh best seller setiap tahunnya karena ada penggemarnya sendiri, mungkin karena manis kali ya, pasti juga disukai anak-anak.
Jadi ini aku kasih contoh untuk packagingnya aja sih ya, tapi aku rasa semua teman-teman juga pasti bisa. Dan ini bisa direkomendasikan juga untuk menu kue lebaran teman-teman di rumah, barangkali mau bikin sendiri. Caranya mudah kan, gampang banget. Terus bahannya juga mudah ditemukan di berbagai macam toko bahan kue. Nah, setelah kuenya full begini, langsung aja aku tutup dan isolasi di bagian pinggirnya. Ini bertujuan supaya tidak ada udara yang masuk gitu ya, biar kuenya awet renyah, nggak melempem. Oke, seperti ini. Jangan lupa dikasih merek atau stiker produk dari kita. Seperti ini ya. Nah, ini dia hasilnya 6 toples dari adonan yang aku bikin tadi ya teman-teman. Seperti ini ya cara aku produksi kue lebaran homemade atau buatan rumah gitu ya. Alhamdulillah hitung-hitung bisa jadi untuk penghasilan tambahan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku share ini bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum. Bye.